Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini Tuhan boleh memberkati kita. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur hari ini Kau boleh memberkati kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada. Ini semua karena berkat dan kemurahan-Mu. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah dan biarlah kami mengerti dan kami boleh melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, bacaan kita hari ini terambil dari kitab Injil Lukas pasalnya yang ke-6, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-11. Saya akan membacakan ayatnya yang kedua. Tetapi beberapa orang Farisi berkata, "Mengapa kamu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Amin. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, berbicara tentang Sabat, ya. Sabat adalah hari perhentian, ya. Memang hari Sabat ini dimaksudkan untuk seseorang itu berhenti dari segala aktivitas. Nah, sifat dasarnya seperti itu. Namun ketika kita berhenti dari segala aktivitas, apakah kita tidak boleh melakukan kegiatan-kegiatan yang lain? Sebenarnya bisa, ya. Artinya kalau itu untuk sesuatu yang baik, ya, untuk sesuatu yang positif, tidak ada masalah. Nah, cuman yang menjadi problemnya adalah ketika seseorang itu menyalahartikan hari Sabat hingga sampai tidak melakukan sesuatu. Nah, kalau kita memperhatikan di dalam perikop atau dua perikop yang menjadi bacaan kita hari ini ada dua perikop yang membahas tentang hari Sabat. Yang pertama, pada saat itu para murid memetik gandum pada hari Sabat, dan kemudian Yesus menyembuhkan orang juga pada hari Sabat walaupun dengan hari Sabat yang berbeda. Nah, memang apa yang dilakukan Yesus atau murid-muridnya ini diamati oleh orang Farisi, ya, ahli-ahli Taurat. Apakah Yesus akan melakukan sesuatu? Dan yang pertama benar, para murid melakukannya, sehingga itu dipertanyakan oleh orang-orang Farisi. Nah, di bagian yang kedua juga sama, mereka sedang menunggu justru untuk mengamati apakah Yesus juga akan melakukan penyembuhan pada hari Sabat. Nah, Bapak Ibu Saudara, pada waktu itu sangat ketat sekali hal-hal yang demikian ini. Tetapi mereka memberikan ini untuk memberikan beban kepada orang lain. Ya, misalnya ketika mereka lapar, nggak ada makanan, nggak mungkin mereka nggak mengusahakannya. Atau ketika ada orang yang sakit begitu, ya, nggak akan mungkin dibiarkannya ketika memang pada saat itu bisa dikerjakan. Ya, bersyukur hari ini sudah cukup maju, ya, artinya sudah sesuai. Oke, ada hari Sabat tetap, tapi bukan berarti yang sakit juga tidak dirawat begitu, ya. Kehidupan juga tidak diberikan, tidak ada demikian. Tetap apa yang menjadi bagian dikerjakan dan dapat dikerjakan, tidak ada masalah. Nah, Bapak Ibu Saudara juga jangan sampai salah kita di dalam memahaminya, ya. Memang bagus ketika kita memang memperistirahatkan segala sesuatunya di hari itu, ya. Misalnya kita tahu hari Sabat kita gunakan untuk dengan Tuhan, itu sesuatu yang sangat baik. Tetapi bukan berarti kita tidak bisa melakukan aktivitas yang lain, misalnya membantu orang, menolong orang, termasuk mencukupi kebutuhan kita sendiri. Nah, ini sangat penting, ya. Memang ada satu kelompok orang kadang melakukan hal demikian, benar-benar tidak melakukan apa-apa, ya, sampai bahkan tanggung jawabnya pun dilupakan. Ya, tidak demikian juga. Nah, bagaimana sih sebenarnya kita menggunakan hari Sabat? Nah, pada prinsipnya Bapak Ibu Saudara, sebenarnya Sabat itu memang diberikan untuk hari perhentian, ya, hari perhentian, dan di sana sebenarnya lebih banyak kita gunakan waktu kita bersama dengan Tuhan. Istilahnya Bapak Ibu Saudara, ya, kayak HP begitu, ya. Kalau dia udah low bat, dia harus dicas supaya apa, nanti setelah dicas dia bisa dipakai lagi. Kan nggak mungkin toh kita menggunakan HP yang low bat itu tadi, ya toh.
kita tidak akan bisa pakai. Walaupun lengkap di situ fiturnya ya, nggak akan bisa digunakan ketika tidak ada baterainya. Ya, sehingga perlu dicas dulu. Nah, setelah dicas, baterainya terisi, maka bisa kita gunakan dengan lebih baik. Sebenarnya demikian juga kerohanian kita. Kadang kerohanian kita perlu dicas, ya. Apalagi dengan berbagai masalah, berbagai pergumulan yang kita hadapi, itu nggak mudah. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, kalau bisa ya, jangan sampai kita tidak istirahat. Istirahat itu perlu, ya. Tubuh yang beristirahat akan jauh lebih segar, ya, dibanding yang tidak beristirahat. Demikian juga dengan kerohanian kita. Kalau kita tidak ada istirahat untuk mengisi atau mengecas kerohanian kita, pasti akan berbeda karakternya, kehidupannya, perjalanan hidupnya, kesaksiannya pasti akan berbeda. Kenapa? Karena antara yang diisi dengan firman dan tidak pasti akan berbeda. Ada dalam kelompok atau tidak pasti akan berbeda. Nah, ini penting Bapak Ibu Saudara ya. Jadi kita belajar hari ini tentang hari Sabat. Boleh silakan beraktivitas. Tetapi juga jangan kelewatan juga. Oh, ini kan hari istirahat ya. Boleh dong kami jalan-jalan. Boleh dong kami liburan. Iya, bisa disesuaikan lah ya. Artinya utamakan juga untuk ibadah. Jangan untuk jalan-jalan kita bisa ya. Untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya itu bisa semua untuk diri kita ya. Tapi untuk relasi kita dengan Tuhan malah tidak. Ya. Jadi ini penting ya. Mari kita gunakan hari Sabat dengan sebagaimana mestinya. Ya, kita hamba Tuhan juga ada sabatnya ya. Memang waktu untuk beristirahat ya, waktu untuk berdua dengan Tuhan ya. Supaya apa? Kadang kita perlu Saudara hal-hal yang demikian ya. Kita menggunakan Sabat itu dengan refleksi. Itu penting. Kenapa? Karena di tengah kesibukan, di tengah padatnya kegiatan, aktivitas dan pelayanan itu akan sangat mempengaruhi. Ya, oleh sebab itu penting sekali Sabat itu ya, hari perhentian ya. Jadi kita boleh beristirahat, menggunakannya sebagaimana mestinya ya. Tetap boleh melakukan aktivitas, tetapi tetap ingat juga tanggung jawab kerohanian itu jangan dilupakan ya. Silakan ambil Sabat ya. Ya, kalau kita sudah dikhususkan hari Minggu ya kita gunakanlah hari Minggu ya. Atau misalnya semuanya sibuk ada hari lain ya silakan diambil di sana untuk waktu kita beristirahat. Nah, ini waktu beristirahat dengan waktu beribadah. Jangan terus, wah aku Sabatnya hari Senin kok bisanya. Apakah aku hari Senin bisa ibadah? Tidak di sana ya. Kita berbicara tetapi lebih kepada ya Sabat pengertian dasar dan Sabat yang hari ini kita gunakan. Nah, semoga ini bisa menolong ya setiap kita bisa menggunakannya dengan baik. Ya, 6 hari kita sudah banting tulang, kuat-kuat bekerja. Tapi ingat hari Minggu ya tetap beribadah kepada Tuhan. Jangan sampai hari Minggu pun kita juga lupa untuk beribadah ya. Karena sibuk bekerja, karena sibuk aktivitas pekerjaan, sehingga kita tidak ada lagi waktu untuk beristirahat, apalagi untuk beribadah kepada Tuhan. Ya, satu kali ini ada orang kaya luar biasa Bapak Ibu Saudara ya, diajak persekutuan, diajak ibadah, dia selalu bilang saya nggak punya waktu. Waktu saya itu padat sekali, bahkan untuk dijumpai oleh seorang hamba Tuhan pun itu waktunya cuma sebentar sekali. Sampai suatu kali bapak ini harus periksa ke rumah sakit dan dinyatakan bahwa si bapak ini sakit tertentu dan hanya memiliki waktu hidup hanya sebentar. Tahu Bapak Ibu Saudara apa yang dilakukan oleh si bapak ini? Dia tahu karena hidupnya tinggal sebentar, yang tadinya nggak punya waktu untuk bersekutu, yang tadinya nggak punya waktu untuk ke gereja, untuk beribadah, mulai hari itu dia bisa punya waktu untuk berdoa, dia punya waktu untuk bersekutu, bahkan dia punya waktu untuk beribadah. Sebenarnya Bapak Ibu Saudara ya, bukan masalah bisa atau nggak bisa, tetapi mau atau tidak mau. Karena kalau bicara bisa tidak bisa, kita pasti akan banyak alasan untuk tidak bisanya. Tapi kalau kita berbicara mau dan tidak mau, kalau kita mau pasti ada jalan, pasti ada waktu. Tetapi kalau kita sudah tidak mau, adapun waktu, kita nggak akan bisa. Apalagi kalau nggak ada waktu, sudah pasti tidak bisanya. Nah, mari kita belajar ya. Bayangkan kalau seandainya besok itu adalah hari terakhir kita, apa yang akan kita lakukan hari ini? Dan kiranya Tuhan menolong dan memampukan setiap kita sehingga kita bisa memilih pilihan yang terbaik. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur
hari ini Kau sudah dan boleh memberkati kami juga boleh ada sebagaimana kami ada, semua karena berkat dan kemurahan-Mu. Ajar kami menggunakan hari perhentian dengan baik-baik dan kami gunakan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih setia-Mu. Berkati jika ada di antara kami juga yang mengalami kelemahan tubuh, sakit, penyakit, kami berdoa kiranya Engkau jamah, pulihkan dan Engkau sembuhkan, sehingga setiap kami juga boleh mengalami pemeliharaan daripada Tuhan dan kami juga boleh merasakan cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Berkati juga untuk kehidupan kami hari lepas hari, ajar kami terus bergantung dan berserah hanya kepadamu. Berkati kehidupan kami sepanjang hari ini, kiranya apa yang kami kerjakan kiranya juga diberkati Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikianlah renungan kita hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.